guys. Okay, today I want to make a tutorial to finish our assignment in Bootstrap 2. Ngomong apa sih? Oke. Aku mau bikin tutorial buat nyelesain bab 5 tugas besar struktur kayu kita, yaitu pembebanan kuda-kuda kayu menggunakan aplikasi SAP 2000. Oke, nggak usah banyak omong. Kita coba langsung aja ke SAP-nya. Kita langsung ke aplikasi SAP. Oke. Di situ kita siapin dulu nih data-data yang bakal kita input di SAP 2000 dari bab 1 sampai bab 4. Kalau udah siap, kita fokus di aplikasinya. Pertama kali kita masuk ke new model dulu. Oke. Setelah muncul ini, kita pilih satuannya Newton meter. Di situ kita pilih grid only. Nah, di sini kita akan menginput koordinat dari kuda-kuda yang mau kita buat. Ada X, Y, Z. Untuk X-nya kita masukkan 5. Ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Y-nya 1. Z-nya ada 3. Untuk Z-nya sendiri ada 1, 2, 3. Oke, next. Kita masuk ke grid spacing. Grid spacing itu ukuran dari elemennya punya kita, frame-nya kita. X-nya itu ada di elemen bawah ini X. Itu berarti ada 1, 2, 3, 4. Karena bentang punya aku itu 7 meter, jadi aku isi 7 bagi 4. Karena ada 4 bagian tadi. Y-nya, kalau untuk Y-nya itu tinggi dari yang di tengah. Ini aku 2,02. Sama Z-nya ini untuk batang vertikal yang ada di kanan kiri. Oke, sudah, kita oke. Kemudian kita close salah satu tampilannya supaya nomor mudah kita untuk mengerjakan. Nah, ini karena ini munculnya masih seperti ini ya, kita ubah tampilannya menjadi XZ. Nah, setelah seperti ini, jadi langkah pertama kita bikin koordinat. Next, kita ke langkah kedua, kita akan masuk ke material. Input material di define material. Terus kita add new material. Nah, di sini buat teman-teman nanti yang pakai SAP di bawah 2022, tampilannya akan sedikit berbeda. Kalau ini kita harus inputnya di sini dulu. Kita pilih other karena di sini tidak ada kayu. Kita pilih other. Terus kita oke. Nah, kalau untuk SAP yang versi di bawah 2022, munculnya akan seperti ini langsung. Jadi teman-teman untuk material type-nya langsung masukin yang other. Kemudian ini kita ganti pakai BJ punya kita, karena BJ ku itu ada di 0,71. Nih, 0,71, jadi aku input BJ 0,71. Oke. Kemudian untuk weight per unitnya, weight per unit itu per jenis kayunya dari BJ 071 itu didapat sebesar 6.962. Jadi ini aku tinggal ganti 6.962. Satuannya unitnya tetap. Kemudian modulus of elasticity E itu berasal dari torque. Kan punya kita beda-beda tuh, ada E22, E21 atau E19. Nah, dari situ aku ada E22 untuk kayunya. Jadi di sini modulus elastisitasnya 22.000. Tinggal kita isi 22.000. Untuk Poissonnya tetap. Untuk koefisiennya ini kita ganti menjadi 0. Kemudian kita oke. Untuk material yang lain yang tidak terpakai, kita bisa delete aja biar enggak bikin berat file SAP kita. Oke. Setelah input material, kita next ke step selanjutnya, yaitu input section properties. Nah, di sini tuh tujuannya kita mau input penampang dari kuda-kudanya kita. Kita pilih ke define section properties from section. Kita add new property. Jangan lupa ini kita ganti other. Kita pilih section design. Nah, section name-nya kita kasih nama sesuai ukuran dari penampang kuda-kuda kita. 10/12.
kemudian kita pilih section design. Oke, setelah muncul kita pilih yang ini, draw solid shape, kita pilih yang kotak, kemudian kita klik di tengah-tengah koordinat ini, tunggu sampai muncul, kemudian kita klik kanan. Nah, ini kita ganti sesuai dengan ukuran kita, kemudian kita ganti materialnya, pakai material yang udah kita input tadi. Kemudian di sini kita perlu mengubah di bagian height sama width-nya. Karena ini satuannya ini meter, jadi kita perlu mengganti heightnya itu ini di 0,12 dan widthnya menjadi 0,1. Kita oke. Nah, ini bentuk penampangnya kita seperti ini, dan sudah kita oke. Setelah input material dan penampangnya, kita masuk ke gambar. Nah, di sini kita sectionnya sudah keluar ini sesuai dengan frame-nya yang sudah kita input tadi. Untuk penggambarannya kita harus per segmen ya, biar nanti waktu di run hasilnya enggak gabung jadi satu. Oke. Kalau biasanya aku pisah-pisah per urut per section gini biar nanti angkanya itu jadinya urut. Kemudian masukin yang bagian tengah. Dan yang terakhir aku masukin untuk diagonalnya. Oke, sudah. Setelah input material, input frame section, kemudian kita masuk ke input tumpuan. Kita select salah satu karena tumpuannya di dua, yaitu sendi dan roll. Sign, join, restrain, kita pilih yang sendi. Oke. Kemudian untuk sisi satunya kita pilih assign, join, restrain, roll. Setelah ada tumpuannya ini, kita release. Untuk release itu bisa di assign, frame, dan release. Kita centang untuk momen ketiganya. Oke, sudah release. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa di save ya, biar nanti apa yang kita kerjakan nggak hilang sia-sia. Takutnya tiba-tiba laptopnya ngehang atau gimana, jadi ngulang dari awal. Oke, sudah di save. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita mau input kombinasi komponen. Kita ke define load pattern. Nah, di sini kita input. Karena beban yang bakal kita pakai di sini ada 4, yaitu kita input DL. Ini date 1, load pattern, date-nya ini kita hapus. Kemudian ada beban hidup, load life. Kemudian ada beban angin kanan. Ini non. Kemudian ada beban angin kiri. Sudah jam 4, kita oke. Kemudian kita next define load case. Kita hapus untuk yang date-nya. Padahal tadi kita sudah hapus, di sini kita perlu hapus lagi karena masih muncul. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Kita oke. Kita define lagi. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita masukkan kombinasi pembebanan. Nah, di sini karena kita pakainya SMI 2013, jadi
untuk pembebanan yang kita pakai. Untuk kombinasi 1, scale dari DL-nya itu 1,4. Tinggal ubah 1,4. Add, oke. Kemudian add-nya combo, kita masukkan untuk kombinasi 2U2. Nilai DL-nya 1,2 sama load life-nya 1,6. Kemudian kita masukkan lagi untuk kombinasi ketiga, DL-nya 1,2, load life-nya 1, angin kanannya 1,6. Oke, kita lihat 1,2, 1,6. Kita oke. Ini untuk U4 karena sama, kita pakai add copy of combo saja. Tinggal kita ganti U4 dan yang ini kita ganti WKI, kemudian modify. Sudah sesuai, oke. Kemudian kita oke. Nah, sudah, jangan lupa di save lagi. Setelah itu kita masuk ke input pembebanan. Nah, untuk input pembebanan kita bisa menggunakan dari data bab 4 supaya gampang teman-teman bikin dulu skemanya seperti ini. Oke, sini kita input untuk beban mati terlebih dahulu. Untuk beban mati sendiri ada beberapa buhul yang bernilai sama, yaitu untuk buhul di tumpuan nilainya sama. Ini kita input pertama, kita bulatkan menjadi 2730. Assign join load force, ini kita pilih DL karena beban mati itu arahnya ke bawah, jadi kita masukin min 2730. Kita oke. Next kita lanjut di sini, cuma di sini. Assign join load force, sini 4060. Oke. Next untuk yang di puncak ada 4310. Oke, kita next untuk batang bawahnya. Batang bawahnya ini 1280. Oke. Next untuk batang tengah bawahnya, assign sebesar 1490. Oke. Nah, seperti ini skema untuk pembebanan beban matinya. Kemudian kita lanjut untuk input pembebanan beban hidup. Untuk beban hidup sendiri hampir sama dengan beban mati, nilai tumpuannya sama. Kita blok, join load force, kita ganti load life. Kemudian kita lihat selanjutnya nilainya 490. Jadi kita bulatkan menjadi 500. Notasinya tetap minus karena dia ke bawah juga sama seperti beban mati. Ya, kita pakai. Oke, ini untuk beban hidupnya. Kemudian untuk beban hidup, nilai batang atas yang ada di tengah-tengah itu sama semua. Tinggal kita input dan dia bernilai 2 kali dari yang ada di tumpuan. Jadi nilainya 1000. Oke, sudah. Jangan lupa kita save lagi.